الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله المبلغ عن الله ما أمره بتبليغه من فرضه ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأجسام وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى فإذا فرغت فانصب wa ila rabbika farghab. Hadirin sidang Jumat yang mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan kita karunia yang besar, terutama dengan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakan wahai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi fadlihi, dengan karunia Allah, yang sebagian ulama mengatakan adalah Al-Qur'an. Qul bi fadlihi wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya. Dan rahmat yang terbesar adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama kita ketahui bahwasanya diutus untuk rahmatan lil alamin. Maka atas dua hal ini, fabidzalika falyafrahu, maka atas hal yang demikian ini bergembiralah kalian. Jadi kita diajarkan untuk bersyukur, bergembira kepada Allah dengan adanya karunia Allah, khususnya Al-Quran, dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu sangatlah bagus dan baik perayaan-perayaan yang merayakan tentang kegembiraan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perayaan yang menunjukkan kegembiraan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan merayakan maulidnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu seorang ahli hadis yang luar biasa kelas dunia, seorang ulama yang istimewa di dalam masalah hadis, yaitu Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengomentari di dalam syarah Fathul Bari daripada syarah Sahih Bukhari. Beliau menjelaskan, aku mendapatkan dalil tentang diperbolehkannya peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, beliau malah mendapatkan orang-orang Yahudi di kota Madinah. Mereka berpuasa pada 10 Asyura. Kemudian ketika dijelaskan, ditanya dan dijawab bahwasanya
Mereka itu berpuasa karena syukur kepada Allah diselamatkan Nabi Musa dari cengkraman Fir'aun. Maka Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan kita lebih berhak bersyukur kepada Allah terhadap diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjadi rahmat untuk sekalian alam. Dan bahkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pun ikut merayakan hari kelahirannya dengan cara berpuasa. Yang beliau ketika ditanya kenapa beliau puasa hari Senin, jawabannya adalah itu karena hari kelahiranku. Maka subhanallah, beliau bersyukur kepada Allah, merayakan hari kelahirannya dengan bergembira dengan menjalankan puasa. Dan kita bersyukur kepada Allah merayakan hari kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pembacaan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tersusun di dalam kitab yang disebut dengan kitab Maulid atau kitab Rawi. Yang mana isi itu adalah sejarah mengungkapkan bagaimana kemuliaan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sebelum beliau lahir. Bagaimana Allah sudah pertunjukkan kemuliaan beliau. Nabi Adam alaihissalam ketika melakukan kesalahan, maka Nabi Adam alaihissalam bertawassul, ya Allah, dengan berkahnya anak maka maafkan ayah. Anak maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang keluar dari keturunannya. Maka maafkan ayah, maka maafkan beliau. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Adam, dan Allah Maha mengetahui, dari mana engkau tahu sedangkan dia belum aku cipta. Maka Nabi Adam alaihissalam mengatakan tidak ada di tiang-tiang sorga, di tiang-tiang arsy namamu kecuali nama itu digandengkan dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidaklah digandengkan namamu dengan nama seseorang kecuali orang itu adalah orang yang paling engkau sayang. Maka datanglah jawaban, benar engkau wahai Adam, laulah ma khalaqtu aflak. Kalau bukan karenanya maka aku tidak ciptakan engkau, atau aku tidak ciptakan alam semesta. Ini sebelum keberadaan wujudnya Nabi Muhammad SAW ke dalam jasad dunia ini. Terus banyak daripada kehebatan beliau, di antaranya ketika beliau lahir dalam keadaan sajidan syakiran, beliau dalam keadaan sujud. Beliau bersyukur, keajaiban, bersih, dan sudah dikhitan. Dalam keadaan lahirnya sudah dikhitan. Belum lagi tampak cahaya yang ada. Kemudian diasuh oleh bundanya, yang bundanya pun merasakan keajaiban, baik dalam keadaan hamil atau dalam keadaan melahirkannya. Belum setelah itu diasuh oleh Sayyidatuna Halimah, ibu susu Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana Sayyidatuna Halimah ketika baru saja menggendong Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka terasa ada satu power, ada satu zat yang masuk ke dalam tubuhnya, yang beliau rasakan kenikmatan dan kelezatan di dalam hidup yang belum pernah beliau rasakan seumur hidup. Itu baru saja menggendong bayi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau rasakan sungguh istimewa. Dan ketika beliau bawa kembali ke Taif untuk disusui, keledai yang dibawanya yang pertama ketika datang dari Taif ke Mekah, itu beliau terlambat karena keledainya sudah tua. Tapi ketika balik, keledai itu mendahului yang lainnya. Keledai
yang dibawa oleh Sayyidatuna Halimah, yang di atasnya ada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka keledai itu mendahului yang lain-lainnya. Sehingga kawan-kawannya bertanya, "Wahai Halimah, ada apa keajaiban ini? Apakah keledai yang baru?" Maka beliau mengatakan, "Tidak. Coba keajaiban ini yang saya rasakan kok ketika saya bawa bayi mulia ini." Ketika bawa bayi mulia baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah sudah tunjukkan kemuliaan beliau. Maka sungguh Sayyidatuna Halimah, beliau mendapat kemuliaan ketika beliau memelihara Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka datang keberkahan. Sampai di rumah kambing yang tidak bisa diperah susunya, maka kambing itu mengeluarkan susu yang bagus. Belum kesejahteraan, keberkahan datang selalu, kebahagiaan datang selalu di rumah Sayyidatuna Halimah, karena di dalam rumah itu ada manusia yang paling mulia dunia dan akhirat, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak keajaiban-keajaiban. Apabila umat mendengar, apabila umat banyak mengetahui tentang Nabi, tentang kemuliaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka umat akan kembali jatuh cinta kepada Rasul. Dan ketika jatuh cinta kepada Rasul, di situ artinya akan kembali kemuliaan yang ada pada umat Islam. Akan kembali kejayaan yang ada pada umat Islam. Akan kembali keberadaan umat Islam di dalam keadaan yang bermartabat, ditakuti oleh dunia, dihargai oleh dunia. Dunia ini punya Allah. Allah yang mengatur segala-galanya. Tidak ada satu kekuatan besar, siapapun negaranya, siapapun orangnya, kecuali apabila mereka sudah bersandar kepada yang maha besar, yang memiliki dunia. Maka itu hadirin rahimakumullah, mari kita ambil hikmah, banyak pelajari tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak perdengarkan kita, keluarga kita, anak-anak kita tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dan kejayaan kembali kepada umat Islam, sebagaimana yang terbukti di zaman daripada zaman para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala karena dalam hati mereka ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tanamkan dalam hati kita, dalam jiwa kita, di dalam sanubari kita kerinduan yang mendalam dan kecintaan yang mendalam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ditanamkan dalam lisan-lisan kita menyebarkan keindahan yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kabarkan kepada kawan-kawan, kita kabarkan kepada anak-anak, kepada orang-orang tua dan lain-lainnya. Apabila di sana ada perayaan-perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajak mereka untuk hadir bersama di dalam mengecas diri kita untuk menanamkan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga perlu diperhatikan bagi mereka yang merayakan peringatan-peringatan Maulid, maka ingat tujuannya adalah mengenalkan umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila menghadirkan penceramah, maka hadirkan penceramah yang bisa membuka hati umat di dalam kecintaan dan di dalam jatuh hati kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bukakan hati kita di dalam kerinduan dan kecintaan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dimaafkan segala kesalahan dan dosa-dosa kita, dan senantiasa hati-hati kita dihubungkan kepada hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga mempunyai ikatan erat dan kuat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, Allah Subhanahu wa taala yaqulu biqaulihi ta'ala muhtadun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Allahumma fassalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tusrihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-suhub 'ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa 'alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahu an ashab Rasulillah khususan al khulafa ar-rasyidin sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali wa siddatil baqin radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadi al hajat wa ya kafi al muhimmat ya rabbal alamin. Allahumma afina wa ihfazna wa ansur wa farij anna wal muslimin. Allahumma aslihna wa asli man fi salahihi salahil islam wal muslimin wa la tuhlikna wa ahlik man fi halaki salahil islam wal muslimin. Allahumma insurallahu khalna fi qalin wa ahlik a'daka a'da'ad-din wa ahlik al-kafarata wal yahuda wal musyrikin birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.